Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada saat ini kita akan banyak belajar tentang splitter dan combiner. Dan saya memperlihatkan splitter dan combiner yang saya buat ini dari IC4KL. Saya nyontek, saya buat, dan teman-teman bisa lihat skemanya, bisa download dari manualnya ya. Nah, IC4KL ini combinernya inputnya 50 ohm ya, splitternya outputnya juga 50 ohm untuk 4 buah push pull. Nah, combinernya juga outputnya 50 ohm, inputnya juga 50 ohm 4 buah dari 4 buah push pull ya. Teman-teman bisa lihat ini combinernya saya buat dari toroid ring warna biru. Nah, ini splitternya, tadi combinernya ringnya lebih besar ya, dan ini bisa dibuat, namun saya sampaikan ini agak sulit, saya juga agak kesulitan bikinnya, tapi bisa. Jadi inputnya semua push pull kita 50 ohm ya. Ini kita lihat dari gambarnya, ini inputnya 50 ohm, output splitternya itu 4 buah yang ada R100 ohm itu. Nah, itu adalah untuk ke inputnya push pull, 4 buah push pull yang 50 ohm semua. Jadi inputnya 50, outputnya 50. Jadi push pullnya udah standar semua 50 ohm. Nah, combinernya ini juga sama, outputnya 1 titik, inputnya 4 titik karena 4 buah push pull. Ya, saya buat tuh toroidnya lebih besar yang output karena kan powernya lebih besar. Gitu. Nah, kita akan bandingkan dengan yang biasa saya buat ya. Itu splitternya kecil-kecil semua ya. Itu 4 buah push pull, kan jelas ya, 4 buah push pull. Kemudian kita lihat ada kabel merah itu ya. Kita perhatikan kabel merah itu sebenarnya pengaman ya. Ini kita baru habis perbaiki, jadi jalur faultnya itu di double. Jadi kabel merahnya itu pengaman, kalau ada kerusakan itu kabel merahnya yang akan putus, jadi tidak merusak PCB-nya atau tidak merusak yang lain ya, tidak sampai terbakar begitu ya. Dan yang kabel-kabel hijau itu adalah output dari push pull. Nah, output dari push pull ini tidak 50 ohm seperti yang kita buat 1 buah push pull, atau 100 ohm seperti yang kita buat 2 push pull. Jadi kita harus betul-betul niat kalau kita mau bikin 4 buah push pull atau 2 buah push pull atau 1 buah push pull, itu harus kita niat. Dan ini splitternya tentu gulungannya udah beda nih. Jadi inputnya itu tidak 50 tapi 200. Jadi kalau push pullnya ini langsung kita masukkan ke antena, 1 buah push pull gitu, pasti nggak matching gitu ya, karena kita kan sedang mendesain untuk 4 buah push pull. Jadi kita perhatikan, nah, voltmeternya juga hanya petunjuk sementara. Kalau dia kelihatan tidak stabil, bukan berarti powernya nggak stabil, tetapi biasanya karena voltmeternya itu sensitif, kena RF dia langsung bergerak. Dan kita cek itu RX TX nya semua sudah berjalan. Kemudian kita bisa lihat di bagian bawah tapi tidak terlihat, itu adalah controller dan low pass filter. Jadi teman-teman kan kita sudah pernah bahas ya, sudah bisa semua. Jadi di situ lah. Dan combiner ini terlihat dari combiner yang kecil, combiner selongsongan tapi tidak pakai selongsongan, itu yang kecil. Jadi betapa kita membuat combiner itu tidak harus dengan tubing gitu ya. Bisa pakai toroid cincin, bisa juga pakai yang toroid seperti yang kecil-kecil itu, yang agak besar. Jadi begitu mudahnya ya. Kita lihat bahwa toroid
outputnya itu sangat mudah. Setting bias, kemudian matching input, kemudian juga splitter, combiner, itu controllernya, juga lopasnya, jadi sudah bisa semua kan. Nah, seperti ini kita lihat nih, kabel merahnya adalah 4 buah push pull, output 4 buah push pull. Jadi ngebayangin ya, outputnya 200 masuk ke combiner 1 dan combiner 2, outputnya jadi 100, lalu ke combiner 3, outputnya jadi 50. Nah, kalau sudah begitu sudah matching, berarti bisa langsung masuk ke lopas dan ke antena, bisa langsung matching. Dan saya buat ini 3 band, jadi dia bisa untuk di low band bagus sekali, 1,8, 3,5, 7, ke 11 juga bisa. Tapi tentunya sudah agak berat ya, karena kan MOSFET ini juga bukan MOSFET untuk RF, jadi dia memang bisanya di low band. Nah, kalau lebih jelasnya seperti ini nih, bisa saya zoom, saya deketin. Panel depan juga terserah teman-teman mau pakai meteran, mau pakai digital, itu sih suka-suka aja. Nah, ini push pullnya agak beda ya, toroidnya ini 1 buah toroid, tapi ini juga sudah memadai ya, untuk power besar juga nggak panas. Dan ini sama kan, saya buat juga seperti itu ya, begitu mudahnya ya. Begitu mudahnya itu, kabel-kabel merah itu adalah output dari push pull. Jadi harus diingat, kalau yang model seperti saya ini outputnya tidak 50 ohm, jadi 200 ohm. Dan untuk yang 8 batang, jadi lilitannya lebih banyak, teman-teman bisa lihat lebih banyak karena kita naikkan jadi 200 ohm. Inputnya juga, splitternya bisa dilihat ya, beda ya, waktu kita bikin 1 buah push pull, 2 buah push pull, dan 4 buah push pull, ini beda ya. Dan itu kita lihat matching input, splitternya ada splitter 1, splitter 2, splitter 3. Kemudian kita lihat secara keseluruhan seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi kalau kita sudah paham, jadi tidak sulit yang namanya splitter dan combiner, kita bisa buat dari bahan apapun yang kita punya. Ya, begitulah teman-teman. Saya harap video yang sederhana ini bisa manfaat buat kita-kita. Nanti berikutnya akan kita tes dengan 8 batang ini. Ya, jadi hari ini kita perlihatkan splitter dan combiner ternyata tidak mudah, tidak sukar, artinya sangat mudah. Ingat ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya teman-teman harus bikin lebih baik. Terima kasih atas like and subscribe-nya, dan tentunya untuk kemajuan kita. Akhir kata saya sampaikan, sampai jumpa.